Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Pupuk adalah salah satu elemen penting dalam bercocok tanam. Tentu selain elemen-elemen penting lainnya. Pemberian pupuk juga hal penting yang dilakukan. Mulai dari waktu pemberian, interval, hingga cara atau sistem pemberiannya. Bisa dengan sistem kocor, tabur dan juga semprot. Nah, pertanyaan ini nih, yang mungkin masih jadi pertanyaan dari teman-teman. Kadang masih jadi pertanyaan Papa juga, sebenarnya sistem mana sih, yang kira-kira tepat diaplikasikan ke tanaman kita? Di sini sama-sama kita akan belajar. Oh ya, sebelumnya, Papa mau disclaimer dulu. Di sini Papa coba sharing pengalaman saja, yang selama ini berkutat dengan pembuatan serta penggunaan pupuk organik cair. Jika dirasa cara yang Papa aplikasikan kurang tepat di daerah atau di kebun teman-teman, ya tidak usah diikuti. Memang ada variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya atau tidak. Intinya, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Namanya juga bercocok tanam. Kalau cocok, ya tanam. Oke, balik lagi ke topik video. Karena Papa seringnya membuat pupuk organik cair, maka konteks cara atau sistem di sini berkaitan dengan pengaplikasian pupuk organik cair. Sebenarnya sistem mana sih yang kira-kira tepat diaplikasikan ke tanaman kita, agar pupuk organik cair yang kita berikan ke tanaman, hasilnya dapat maksimal? Cara atau sistem yang pertama adalah sistem kocor. Sistem kocor yaitu, mencampurkan atau melarutkan pupuk organik terlebih dahulu ke dalam air baku biasa, dengan perbandingan tertentu agar komposisinya tepat. Tujuannya untuk pengecaran jika sekiranya pupuk organik cairnya pekat, agar tidak overdosis kepada tanaman kita. Sistem kocor, biasanya lebih sering diaplikasikan pada saat musim kemarau. Tapi tidak jarang juga, Papa aplikasikan sistem kocor di saat musim hujan. Seperti pada tanaman mangga ini, dan pada tanaman mangga apel yang beberapa waktu lalu dipanen. Walau masih musim hujan, Papa selalu aplikasikan sistem kocor, mulai dari pemberian pupuk organik asam humat cair, pupuk organik cair kulit bawang merah dan air cucian beras, pupuk organik cair asam amino sederhana, pupuk organik cair kulit pisang dan kulit telur, pupuk organik cair tangsu, pupuk organik cair super combo kalium fosfat, hingga pupuk organik cair asam amino sempurna. Kenapa Papa selalu gunakan sistem kocor? Ada dua alasan utama. Yang pertama, karena tanaman-tanaman mangga ini ditanam di tanah langsung. Dan yang kedua, tanaman-tanaman mangga ini sudah berusia berpuluh tahun. Secara logika, tanaman-tanaman mangga ini, akar-akarnya pun pasti sudah menjalar luas di dalam tanah, sehingga pupuk organik cair yang diberikan secara kocor, langsung akan menyebar di dalam tanah, dan dapat serta diserap oleh akar-akar tanaman mangga dan juga akar-akar dari tanaman yang lainnya. Sekalipun terkena air hujan, namun Papa yakin, airnya pun dapat menyebar lebih luas merata di dalam tanah. Beda halnya jikalau menanam di dalam polybag, planter bag, atau wadah menanam lainnya. Jika di musim hujan kita melakukan sistem kocor, tentu lebih banyak resikonya. Apalagi jika wadah tempat kita menanam, drainasenya tidak lancar, ditambah media tanamnya kurang poros. Jika tersiram air hujan, tentu bisa menyebabkan overwatering yang dapat menyebabkan pH tanah menurun, dan juga dapat menyebabkan tanaman menjadi layu bahkan mati. Interval pemberian pupuk organik cair. Umumnya, Papa memberikan pupuk organik cair, 7-10 harian. Interval pemberian tergantung dari media tanamnya. Jika kondisi media tanamnya masih basah, apalagi jika habis tersiram air hujan, maka bisa ditunda pemberian pupuk organik cairnya. Kadang Papa memberikannya 2 minggu sekali, bahkan ada yang 4 minggu sekali. Seperti interval pemberian pupuk organik cair pada tanaman mangga apel ini.
Pupuk organik cair sistem kocor juga sering Papa aplikasikan pada tanaman cabai, tomat, alpukat dan lainnya. Setidaknya tanaman yang tidak tersiram air hujan secara langsung, dan sampai muncul bunga serta bakal buah. Kenapa? Di cara atau sistem semprot berikut ini akan terjawab. Simak videonya hingga selesai. Cara atau sistem yang kedua yaitu sistem semprot. Untuk sistem semprot, pupuk organik cair yang sudah dicampur air baku biasa, kemudian dimasukkan ke dalam sprayer atau alat semprot untuk disemprotkan ke tanaman. Papa termasuk yang jarang mengaplikasikan pupuk organik cair sistem semprot pada tanaman. Apalagi jika tanaman itu sudah muncul bunga dan bakal buahnya. Dikhawatirkan akan mengganggu proses polinasi yang sedang terjadi. Jika proses polinasi terganggu, tentu saja kemungkinan kecil, proses pembuahan tidak akan berhasil sempurna. Interval pemberian untuk sistem semprot juga tergantung dari media tanah dan dari daun-daun tanaman tersebut. Jika sekiranya media tanah beberapa hari terkena hujan dan masih sangat lembab, ya boleh saja diaplikasikan sistem semprot. Dilihat juga daun-daun tanamannya masih basah atau tidak. Terkhusus untuk pengaplikasian pupuk cair fotosintetik bakteria atau PSB. Itu juga lebih seringnya, Papa aplikasikan ke tanaman sayuran dan tanaman herbal. Papa juga lebih sering mengaplikasikan sistem semprot untuk pengaplikasian pestisida, insek dan fungisida. Walau ada juga pengaplikasian fungisida, insek dan pestisida dengan mengocor langsung ke media tanah tanaman. Sebenarnya ada lagi, cara atau sistem pemberian pupuk yang umumnya digunakan. Yaitu, cara atau sistem tabur. Untuk aplikasi sistem tabur, tentunya dengan menggunakan pupuk organik padat. Pupuk organik padat, langsung ditabur di media tanam di sekitaran pangkal batang tanaman, atau dapat juga dipendam pada media tanam. Biasanya, Papa menggunakan pupuk guano sebagai pupuk dasar. Untuk pupuk padat susulan biasanya Papa gunakan kompos, atau sisa ampas pembuatan pupuk organik cair seperti ampas kulit pisang, ampas pembuatan pupuk cair nasi sisa, atau ampas pembuatan cairan ekoenzim. Untuk interval pemberian pupuk organik padat, tergantung pada lamanya pupuk tersebut di tanah. Pupuk padat biasanya mempunyai sifat slow release, sekalipun tersiram air hujan, ia tidak terbilas banyak dengan terbawa air, karena bentuknya yang padat dan butuh waktu lama untuk terkikis oleh air. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Biasanya teman-teman menggunakan cara yang mana? Mungkin teman-teman punya cara tersendiri. Boleh sharing di kolom komentar. Ya, demikian video hobi Papa Official kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan di dalam video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dan yang mau menonton video hobi Papa Official hingga selesai. Untuk yang juga sudah subscribe, like, share serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman satu hobi. Alam adalah pengajar terbaik. Lihat, rasakan, dan pelajari yang diajarkan secara gratis darinya. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.